Benar-benar raja hantu yang membantai semua dewa. 10 tahun di penjara pun tak mengurangi kekuatannya. Jadi ini Tuan King Yao dari bangsa selatan. Mengapa Anda di sini? Kami di sini atas perintah. Hari ini, kami akan meratakan istana Raja Dewa Beijing. Jika Raja Hantu bersedia membantu, bangsa selatan akan menawarkan separuh tanahnya kepada istana Raja Utara. Yakinlah, aku pasti akan membantumu hari ini. Bangsa selatan meratakan penjara penekan naga dan menghancurkan istana Raja Dewan dalam satu serangan. Grisha, kau sudah lama menjadi tahanan. Alih-alih memperbaiki diri, mengapa bergaul dengan orang-orang dari bangsa selatan? Aku ingin kebebasan. Zhu Qianchen, kau memenjarakanku di penjara penekan naga, tidak hidup maupun mati. Aku tidak tahan lagi. Hari ini, aku pasti akan meratakan penjara penekan naga. Secara pribadi membunuh Zhu Qianchen dan membalas penghinaanku di masa lalu. Zhu Qianchen, kau akhirnya muncul. 10 tahun lalu, dalam pertempuran Suangu, kau menjadi bawahanku yang kalah. Apakah kau akan mengulang adegan itu? Berlutut dan memohon belas kasihan. Aku benci jika bukan, karena trik kotoranmu. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Bangsa naga. Sudah waktunya berganti tangan. Selama Raja Zhu terbunuh, puluhan ribu kavaleri elit di belakangku akan langsung menyerbu. Semut tak berarti berani menyerbu bangsa naga. Mati. Zhu Qianchen, kebal terhadap pedang dan tombak. Kau sudah mencapai tahap kendaraan agung. Tidak terlalu terlambat kau tahu. Menghina keluargaku berarti menerima hukumanku. Raja Zhu, aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh. Seni sihir King Yao tiada tanding di bawah langit. Ketika kita menjadi raja-raja bangsa naga, mungkin kita bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya trik murahan. Kau benar-benar berhasil mematahkan seni sihirku. Raja Zhu, jangan bunuh aku. Aku akan segera kembali ke penjara penekan naga. Di laut tak berujung, aku memiliki 13 gunung emas lainnya. Aku bersedia menawarkan semuanya. Raja Zhu, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku bersedia melayanimu seumur hidupku. Velian juga tawarkan 300.000 prajurit elit selatan. Semuanya untuk mematuhi perintahmu. Kalian bertiga, dengarkan baik-baik. Melumpuhkan kultivasimu dan memotong satu lengan. Lalu pergilah ke dihukum di tingkat ke-18 penjara penekan naga. Tiang Quan, patuhi perintahku. Raja Zhu, Sekarang semua iblis telah dimusnahkan. Dunia dalam damai. Sudah waktunya untuk kembali. Raja Zhu, Anda tidak bisa. Sehari pun, istana Raja Dewa tak boleh tanpa penguasa. Istriku masih menungguku di rumah. Aku, Zhu Qianchen, telah berbuat benar kepada dunia. Tapi aku hanya menyakiti istriku. Sekarang, setelah bahaya telah dihilangkan, aku ingin lepaskan sirah dan kembali jadi rakyat biasa. Raja Zhu, sesuai instruksi Anda, perusahaan nomor 1 di dunia, Grup Imperial telah mendirikan diri di Yongchang. Anda sekarang ketua Grup Imperial. Bagus. Beberapa tahun kemudian, Selamat datang kemunculan Raja Zhu. Raja Zhu, semua faksi telah ditenangkan. Hari ini, bawahannya datang memberi hormat, khusus untuk memberi selamat kepada Raja Zhu atas menjadi raja dari segala raja. 3 tahun. Aku hidup tanpa nama, menjadi menantu tinggal di keluargaku, orang biasa. Menjalani hidup yang lebih buruk dari anjing. Sekarang, pasukan Beijing telah dimusnahkan. Aku ingin istriku menjadi bintang yang paling bersinar. Raja Zhu, sesuai instruksimu, perusahaan nomor 1 di dunia, Grup Imperial, telah mendirikan diri di Yongchang. Bagus. Ini hadiah yang kamu minta buat Nyonya. Di pelelangan,
Sebuah baskom harta karun senilai 30 juta, digali dari dinasti Shan, yang bisa mengusir kejahatan dan menarik kekayaan. The film was translated and narrated by M Media. Halo, istriku. Halo, Qian Chen. Hari ini adalah teman sekelasku. Upacara pembukaan Siksuan. Aku sudah memberimu 100.000 untuk menyiapkan hadiah. Bagaimana persiapanmu? Jangan khawatir, istriku. Aku sudah menyiapkan hadiahnya untukmu. Baiklah, perayaan pembukaan ada di Royal Hotel. Aku akan menunggumu di sana, jangan terlambat. Baiklah, istriku. Aku akan segera ke sana. Belum waktunya aku memperkenalkan identitasku. Mulai sekarang, di depan orang lain, kau akan memanggilku Tuan Shu. Ya, Tuan Shu. Istriku, aku di sini. Hadiahnya sudah dibeli juga. Ayo pergi. Baiklah. Bukankah ini mantan primadona kampus kita, Gu Qingxue? Jiao Jiao, lama tidak bertemu. Ini pasti suami menantu laki-laki numpangmu, kan? Bukankah dia yang terkenal itu? Menantu yang ikut tinggal di keluarga gue. Dia berpakaian cukup rapi, bukan? Beberapa orang, kamu tahu, bahkan jika mereka memakai emas dan perak, tetap tidak bisa menyembunyikan aura kemiskinan mereka. Pakaiannya ini. Aku pernah melihatnya, konon ini edisi terbatas. Hanya ada 2 potong di seluruh dunia. Pakaianmu. Nggak mungkin itu cuma sesuatu dari warung jalanan. Palsu. Kalian, Gu Qingxue, untuk upacara pembukaan Zishuan. Suamimu bahkan secara khusus pergi ke kios jalanan untuk mendapatkan sesuatu seperti ini. Mustahil itu cuma dari warung jalanan. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Jiao Jiao, kita semua teman sekelas. Jangan terlalu berlebihan dengan kata-katamu. Terlalu berlebihan, jika terlalu berlebihan, maka pergilah. Upacara pembukaan ini tidak akan rugi tanpamu. Bawa suamimu menantu laki-laki numpang yang tidak berguna. Dananya, dia bukan tidak berguna. Apa gunanya pria simpanan kalau bukan tidak berguna? Suamiku, Xiao Kai, adalah ketua grup Li. Dan suamimu. Satu jari suamiku aja lebih hebat dari dia. Aku di sini hari ini untuk menghadiri upacara pembukaan Siksuan. Aku nggak datang untuk adu suami denganmu. Berhenti di situ, kamu mau pergi. Itu tidak mustahil. Kalian berdua hari ini merusak suasana hati pacarku. Berlutut dan minta maaf dengan benar. Dan aku akan membiarkanmu masuk. Enya. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Hanya itu, aku menyuruhmu dan istrimu untuk berlutut dan meminta maaf kepada pacarku. Aku akan The film mengatakannya was lagi. translated Enya. and narrated by M Media. Kamu ini apa? Jangan keterlaluan. Kamu salah paham, kan? Serius, kamu anggap sampah ini sebagai manusia? Aku, Lekai, telah berubah pikiran. Aku, Likai, tidak pernah menindas wanita. Istrimu tidak perlu berlutut. Tapi sepatuku sedikit kotor. Bagaimana kalau kamu berlutut dan menjilat sepatu ini sampai bersih untukku? Maka aku akan membiarkanmu masuk. Bukankah kamu seorang ibu rumah tangga? Bukankah kamu hobi menyajikan teh dan menuang air? Mengelap sepatu seharusnya mudah bagimu, kan? Sepatu ini milikku, harganya 20.000. Ini bukan hanya sesuatu yang bisa dilap siapa saja. Bagiku untuk membiarkanmu mengelapnya adalah keberuntunganmu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Gu Qingxue, ada apa dengan suamimu? Siapa yang ngajarin suamimu bicara kotor begitu? Tamparan ini adalah untuk ketidakhormatanmu terhadap istriku. Tamparan ini adalah untuk kesombongan dan keangkuhanmu. Tamparan ini adalah untuk sikap tidak masuk akal istrimu. Suami, kamu baik-baik saja. Istriku, ayo pergi. Gu Qingxue, kamu berani memukul pacarku, tunggu saja. Oh tidak, suami, aku lupa membawa uang tunai. Tidak apa-apa, aku punya uang di sini. Tuan, kamu siapin berapa buat amplopnya? Gesek saja apapun yang ada di kartu. Apakah kamu punya uang di kartumu? Aku saat ini punya jutaan di kartuku. Bukankah biasanya aku hanya memberimu beberapa ratus yuan setiap kali? Jangan khawatir, istriku, aku punya uang. Aku tidak membual. Ayo pergi. Siapa yang begitu tidak sopan dan berani duduk di kursi utama? Qian Chen, kita duduk di kursi utama. Ayo kita tukar tempat duduk. Bukankah ini Gu Qingxue, si cantik kampus yang terkenal itu? Xiao Fang, kakak Ji, lama tidak bertemu.
Halo, aku suami Ki In JXLE. Su Qianchen. Aku dengar bahwa Dewi dingin dari dulu itu. Menemukan suami yang tidak berguna. Kamu tidak mungkin dia. Itu tuh, menantu tinggal serumah yang gak berguna kan? Itu hanya rumor, bukan sampah. The Bukan film was berarti dia tidak sopan. translated and narrated by Membawamu M duduk di Media. kursi utama. Itu aku. Maaf, aku salah duduk. Jiao Jiao, kamu di sini. Permisi. Suamiku Xiao Kai sempat. Dia menandatangani proyek 2 juta. Tertunda. Mohon maaf. Saya minta maaf kepada semuanya. Sebentar lagi saya akan bersulang dengan semuanya. Tuan Mudali, tidak perlu terlalu sungkan. Ayo, Tuan Mudali, silakan cepat duduk. Jiao Jiao, izinkan aku memperkenalkanmu. Orang ini adalah Zhu Qianchen, suami dari primadona kampus kita Guo. Baru saja, dia membawa istrinya duduk di meja utama. Seperti yang diduga, orang udit. Tidak punya sopan santun. Siapa yang kau sebut tidak sopan? Ini anjing siapa? Datang-datang ribut di sini. Aku hanya tidak tahu anjing siapa ini. Yang dilepaskan. King Shui, itu bukan anjingmu, kan? Siapa yang kau sebut anjing? Selain kamu, apakah ada anjing lain di sini? Aku juga tidak tahu apakah anjing ini sudah divaksin rabies. Baru saja, dia menggigit Xiao Kai-ku beberapa kali. Hai, kampus bel gue. Saya perlu bicara sedikit denganmu soal ini. Karena anjingmu jadi gila. Kamu harus mengendalikannya. Jangan sampai dilepaskan. Dan menggigit orang lain. Siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan keterlaluan. Mohon maaf, teman-teman sekelas. Aku sempat tertunda oleh sesuatu yang mendesak. Semua sudah menunggu lama. Teman-teman sekelas. Salah saya. Dewan direksi, begini, mengadakan rapat mendadak. Mereka bilang ada tokoh besar misterius. Datang. Sebuah proyek kelas atas perlu didiskusikan dengan saya. Saya benar-benar minta maaf. Ayo, mari kita bersulang. Kak Zishuan, kalian berdua sibuk luar biasa tiap hari. Ya, kami semua mengerti. Benar. Sixuan, lama tidak bertemu. Itu King Shui, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu untuk benar-benar duduk di meja ini. Ini adalah meja utama. Duduk di sini harus bayar uang hadiah minimal 1 juta. Ya, apakah kalian berdua pantas? Lalu, di mana letak 10 juta? Apa-apa saya tidak salah dengar. Kamu menyumbang 10 juta uang hadiah. Benar. Menjamu seharusnya menyumbang 1 juta. Kalau begitu, kau tidak pantas duduk di meja yang sama dengan istriku. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Bu King Shui, apakah kamu pikir acara pembukaan Zishuan tidak cukup meriah? Jadi kamu sengaja membawa si tidak berguna ini suamimu untuk memeriahkan suasana bagi kami. Saya tidak menyangka suamimu cukup suka bercanda, King Sue. Bagaimana kalau kamu biarkan suamimu menampilkan pertunjukan untuk semua orang untuk memeriahkan suasana? Saya rasa dia harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kak Ji, setelah bertahun-tahun, kamu masih saja nakal. Pria yang tidak nakal, tidak dicintai wanita. Aku memang menyumbang 10 juta uang hadiah. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya kepada kalian semua. Qian Chen, diamlah. Istriku, percayalah padaku. Aku tidak berbohong padamu. King Shui, uang hadiah awalnya dimaksudkan sebagai isyarat tulus dari semua orang. Aku tidak peduli berapa banyak yang diberikan. Suamiku Yuan Hao memulai dari nol, dan saat ini, dia adalah kepala perusahaan publik. Kekayaan bersihnya melebihi 100 juta. Aku tidak peduli dengan sedikit uang yang kamu berikan. Sixuan, aku. Suamimu di depan, begitu banyak teman sekelas. Membuat keributan di acara pembukaanku. Dia benar-benar tidak menghormati suamiku. Sixuan, aku minta maaf. Sebenarnya, dia tidak sengaja melakukannya. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Aku akan mentransfer uang hadiahnya sekarang. Aku akan mentransfer uangnya sekarang. Baiklah, sedikit uangmu itu, bahkan tidak cukup untuk biaya hidup bulanan istriku. Baiklah, saya juga tidak peduli dengan uang itu. Bagaimana kalau begini? Suruh suamimu berlutut di tanah dan menggonggong beberapa kali. Gimana? Kalau kita buat suasana jadi seru buat semua orang? Aku suka mendengar orang menggonggong seperti anjing. Mau aku menggonggong seperti anjing? Baiklah. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Suami primadona kampus ini sangat suka bertaruh. Baiklah, katakan padaku, kita bertaruh apa? Jika sebentar lagi, aku tunjukkan ke kalian semua aku punya 10 juta. Maka kalian masing-masing harus berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Zhu Qianchen, kalau kamu buktikan kamu nggak punya 10 juta, maka kamu akan minum segelas anggur ini, lalu berlutut di depan teman-teman sekelas kita, dan menggonggong seperti anjing. Setuju? Baiklah, aku setuju. Qian Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?
King Shue, melatih pria. Juga merupakan seni. Jika anjing tidak patuh, perlu didisiplinkan dengan benar. Gimana bisa kamu biarkan dia keluar dan mempermalukan diri? Aku pikir dia takut orang lain tidak akan tahu dia menikahi seekor anjing. Kalian keterlaluan? Kita semua teman sekelas. Kami hanya bercanda denganmu. Mengapa begitu menjaga jarak? Bukankah suamimu akan membuktikannya? Kalau begitu aku akan meminta pelayan masuk untuk memverifikasi dengan benar untuknya. Semoga dia tidak mengecewakan semua orang. Periksa berapa banyak uang hadiah yang diberikan Ju Chen. Baik. Ini uang hadiah Tuan Ju. Masih mencoba pamer. Membayar uang hadiah dengan kartu. Apakah ada uang di kartu ini? Aku bahkan belum pernah melihat kartu ini. Ini bukan kartu hadiah supermarket, kan? Apakah ada uang? Gesek saja dan kau akan tahu. Cepat periksa, apakah ada uang? The film was translated and narrated by M Media. Saldo di kartu ini adalah 100 juta. Tuan Zhu bilang berapapun jumlah yang ada di kartu ini. Segitulah uang hadiah yang dia berikan. Astaga, si tidak berguna ini ternyata punya 100 juta. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Keluarga Gu hanyalah keluarga kelas 3. 100 juta? Benar-benar ada 100 juta. Ini keterlaluan. Qian Ken, apa yang terjadi? Bagaimana kamu punya 100 juta? Istriku, bagaimana uang ini didapatkan tidak penting. Semuanya. Kalian belum lupa. Taruhan kita barusan. Apa kamu yakin kartu ini milik Ju Chen? Saya benar-benar yakin. Tuan ini adalah satu-satunya hari ini yang memberikan uang hadiahnya dengan kartu ban. Nona Shen, kita masih perlu mendaftarkan hadiah perayaan kita. Permisi. Kamu bisa keluar dulu. Itu tidak mungkin. Orang ini hanyalah si tidak berguna. Bagaimana mungkin dia punya 100 juta? Keluarga Gu selalu biasa-biasa saja. 100 juta untuk keluarga Gu bukanlah jumlah yang kecil. Dulu di sekolah, kamu selalu mencuri perhatianku dan diam-diam menggoda pacarku di belakangku. Sekarang kamu menikah dengan orang tidak berguna. Kamu masih berani angkuh di depanku. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berlutut dan minta maaf? Bagiku, yang perlu berlutut dan minta maaf adalah kamu. Kamu orang tidak berguna. Jauh-jauh benar, Ju Chen. Sesuai taruhan kita tadi. Kamulah yang kalah. Kamu jelas kalah taruhan barusan. Qian Chen menang. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Jika aku tidak salah. Saat kita bertaruh tadi. Kita bertaruh apakah ada 10 juta di kartu itu? Jadi jelas kamu kalah. Tepat sekali. Kita jelas bertaruh, apakah kartu itu punya 10 juta atau tidak. Tapi kartu ini punya 100 juta penuh. Kalau begitu taruhan ini tidak sah. Tepat sekali, tepat sekali. Apa kamu dengar itu? Tuan Mudali sangat masuk akal. Kita bertaruh. Apakah ada 10 juta di kartu? Bukan. Apakah ada 100 juta? Jadi sangat jelas, bukan. Kamu kalah taruhan ini. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kau benar-benar membuka mata. Memelintir kata-kata dan logika telah sepenuhnya ditunjukkan olehmu. Baiklah, cepat minum segelas anggur ini. Haruskah saya menyuapimu? Atau kamu akan meminumnya sendiri? Aku akan melakukannya sendiri. Qian Chen, tidak, jangan minum itu. Sepertinya mulai sekarang, aku harus meminta lebih banyak saran dari King Shue tentang cara melatih pria. King Shue, sepertinya anjing liar milikmu cukup patuh. Aku salah paham padamu tadi. Minumlah, jangan buang waktu semua orang. Orang yang paling tidak kaya di sini adalah seorang jutawan. Membuang waktu sama dengan membuang uang. Berapa banyak uang yang hilang akibat penundaanmu ini? Ya, bisakah kamu membayar ganti ruginya? Minum. Baiklah, aku akan minum. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana, apakah anggurnya enak? Saya beri kamu 3 detik untuk berlutut. Kalau tidak, saya akan mematahkan kaki anjingmu. King Shue, datanglah ke perayaan pembukaanku. Bukan untuk kamu membawa suamimu yang tidak berguna untuk membuat masalah. Gu King Shue, suamimu sudah keterlaluan. Lepaskan. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu akan mengira saya kucing sakit, bukan?
berlutut, dan jilat sampai bersih. Kalau tidak, aku suruh orang potong tubuhmu. Berhenti lepaskan Qian Chen. Istriku, kita tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kita harus meminta maaf? Baiklah, kamu sudah cukup bicara. Karena semua orang sangat tidak menyukai Qian Chen. Kalau begitu, aku minta maaf atas nama Qian Chen ke kalian semua. Hari ini adalah upacara pembukaan. Jika kalian tidak menyambut kami, maka Qian Chen dan aku akan pergi saja. Tunggu sebentar. King Shui, kita semua teman sekelas lama. Kalian semua di sini untuk menghargaiku, untuk menghadiri upacara pembukaanku. Hanya beberapa lelucon yang tidak berbahaya. Apa kamu benar-benar marah? Kamu hanya bercanda. Tepat sekali. Teman-teman lama berkumpul. Hanya suka bercanda. Bagaimana bisa pada upacara pembukaan perusahaan kami hari ini? Kamu tak mau beri kami sedikit kesempatan dan muka. Kamu pergi sebelum minum. Kau baru saja menyuruh kami berlutut. Terus suruh kami gonggong seperti anjing. Kau menyebut itu lelucon. Tepat sekali. Kita semua teman sekelas dan teman baik. Bikin lelucon, suruh berlutut dan gonggong seperti anjing. Bukankah itu keterlaluan? Menggonggong juga tidak apa-apa. Kalau begitu, kau menggonggong beberapa kali dulu. Untuk memeriahkan suasana untuk kami. Kamu jadi berani, bukan? Menyuruh wanitaku menggonggong seperti anjing. Tuan Shu, saya belum selesai denganmu. Baiklah, Xiao Kai, hargai aku dan kakak Hao. Hari ini adalah upacara pembukaan kita. Mari kita lupakan saja masalah ini. Tidak baik membuat keributan terlalu besar. Sayang, demi kakak Hao dan kakak Zishuan. Mari kita lupakan saja ini. King Shui, duduklah. Berdiri membuat suasana terlihat sangat formal. Tunggu. Uang hadiah ini hari ini. Aku menyumbang 100 juta. Karena kau tidak punya tempat untuk 100 juta. Maka kembalikan sisa uangnya kepada istriku. Kamu, tingkah laku macam apa itu? Betapa pelitnya. Uang hadiah sudah diberikan. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Mungkin terlalu sering pergi ke pasar basah. Selalu menawar. Meja utama ini untuk 1 juta. Mungkin tidak sesuai dengan status kita. Prinsip kesombongan ini. Bukankah kau baru saja mengajarkannya padaku? Qian Chen, jangan banyak bicara. Zixuan, 100 juta memang bukan jumlah yang kecil. Keluarga Gumu awalnya adalah keluarga rendahan. Sekarang setelah kamu kehabisan uang, wibawamu jauh dari yang dulu. 100 juta ini, kamu pinjam bank, kan? Bagaimana aku mendapatkan uang ini tidak penting. Semua yang hadir hari ini menyumbang 1 juta. Jika aku menyumbang 100 juta, bukankah itu bikin teman sekelas lain malu? Astaga. Orang ini memberi hadiah, justru merasa superior karenanya. Uang siapapun tidak datang dengan mudah. Lagi pula, memberikan uang hadiah bukan amal. Pembukaan bukan demi untung cepat. Kau tidak bisa simpan uangku tanpa kembalikan. King Shui, suamimu hemat dan jago ngatur rumah. Lebih berorientasi keluarga daripada seorang wanita. Aku akan mengembalikan uang hadiah itu ke akunmu nanti. Istriku, silakan duduk. Istriku, Hotel Royal ini. Baru-baru ini, sekelompok koki baru tiba. Coba iga babi. Hai, Jiao Jiao. Iga babi ini adalah hidangan khas Royal Hotel. Mengapa kamu membuangnya? Disentuh anjing, masa masih mau dimakan? Kotor. Royal Hotel adalah hotel terbaik di Yuncheng. King Shui, suamiku biasanya yang urus cuci dan masak. Dia kayaknya belum pernah makan di hotel kelas atas, kan? Lupakan tentang makanan di hotel kelas atas seperti itu. Aku rasa dia bahkan tidak bisa melewati pintu hotel kelas atas. Memang benar aku tidak sering datang ke Hotel Royal ini, tapi hotel ini seharusnya tidak sebanding dengan Imperial Hotel, kan? Aku adalah pelanggan tetap di Imperial Hotel. Apa telingaku salah dengar? Atau aku berhalusinasi? Sayangku, kamu tidak salah dengar. Aku juga mendengar anjing liar itu berkata tadi. Dia adalah pelanggan tetap di Imperial Hotel, King Shui. Suamimu benar-benar suka bercanda, kan? Siapa yang tidak tahu Imperial Hotel? Hanya melayani selebriti dan orang-orang berkuasa. Bahkan aku baru pernah ke sana sekali. Suamimu, pelanggan tetap Imperial Hotel ini. Bagaimana dia bisa masuk? Ayolah, ceritakan pada kami teman sekelas. Kurang pengalaman. Mari kita dengar bagaimana suamimu membual. Istriku, aku. Cukup. Aku tidak mau mendengarnya. Hei, Zhu King Shui.
Suamimu bilang dia pelanggan tetap di Imperial Hotel. Mungkinkah dia anjing penjaga Imperial Hotel? Anjing penjaga adalah anjing, dan suamimu juga anjing. Bukankah itu cukup cocok? Satpam di pintu masuk Imperial Hotel, semuanya memiliki gelar sarjana, King Shue. Aku dengar suamimu bahkan tidak lulus SMA. Siapa yang tidak punya gelar universitas zaman sekarang? Saya yakin semua yang hadir di sini, setidaknya punya gelar sarjana. Seseorang yang tidak lulus SMA, pekerjaan apa yang bisa mereka dapatkan? Aku menyembelih babi dan beternak babi di Beijing. Ahli menangani babi nakal. Kau mau coba? Apa? Menyembelih babi? Hei, kamu bahkan beternak babi. Kebetulan, perusahaan kami akan memulai sebuah proyek untuk mendirikan peternakan di pedesaan. Apakah itu untuk beternak babi? King Shue, jika kamu kekurangan uang, kenapa tidak suruh suamimu urus peternakan babi kami? Bagaimana? Dia bisa menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Itu lebih baik daripada suamimu yang hanya di rumah, menjadi pria simpanan, kan? Xiao Kaiko. Dia belajar di luar negeri dan kembali. Tepat setelah lulus dan kembali, dia langsung mengambil alih bisnis keluarga. Seorang pria benar-benar harus punya karir sendiri. Gue, si primadona kampus, bukannya dia pilih-pilih dulu? Menolak puluhan orang setiap hari. Bagaimana dia bisa berakhir dengan si tidak berguna ini sekarang? Kakak Ji, aku ingat dulu, kamu bahkan mengejar primadona kampus kita. Kamu tidak masih punya perasaan padanya, kan? Kenapa kamu tidak? Si primadona kampus, kau tahu. Dulu, seluruh sekolah suka padanya. Meskipun dia sudah menikah sekarang. Tapi, dia masih mempertahankan pesonanya. Kau berani? Bagaimana? Mengingat status Gu King Shue saat ini, kamu bilang aku tidak pantas untuknya. Mengapa kau tidak pergi kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Kamu mencari mati. Apa? Topi pecundang ini tidak cocok untukmu. Kamu tidak suka. Satu pukulan dariku, kamu langsung mati. Nona Cher, Tuan Yuan. Apakah Anda perlu saya mengumumkan hadiah untuk Anda? Ini semua adalah hadiah tulus dari semua orang. Bagus untuk diumumkan. Baiklah. Kakak Ji, biarkan saja, The jangan film was pedulikan dia. translated Biar ku and beritahu, narrated hari ini, by demi M. Zixua, aku akan melepaskanmu. Kalau ganggu saudara ketiga dan keempatku lagi, aku pastikan kau terbaring di kursi roda nanti. Kalau begitu, kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Kamu, King Shue, suamimu bertingkah konyol. Tidak bisakah dia mempertimbangkan acaranya? Terima kasih kepada semua teman sekelas yang hadir hari ini. Acara pembukaanku. Ayo, mari kita minum bersama. teman-teman sekelas yang terhormat, cukup kalian datang. Mengapa menyiapkan begitu banyak hadiah mewah? Mengapa begitu formal? Ayo, semuanya, mari kita minum sepuasnya. Manajer Sie, silakan umumkan hadiahnya sekarang. Satu patung Guanyin Giok, senilai 500.000, dipersembahkan oleh Nona Jiao Jiao dan Tuan Li. Kakak Zixuan, Kakak Hao, ini dari aku dan Xiao Kai. Tanda penghargaan kecil dari kami. Kami harap Anda menyukainya. Cukup kalian datang ke acara pembukaan. Kenapa mengirim hadiah semahal ini? Apa kalian tidak terlalu formal denganku? Bukan apa-apa, Guanyin Giok ini, aku membawanya kembali dari luar negeri. Kakak Hao, Kakak Zuan, saya baru saja mengambil alih perusahaan. Jika ada proyek di masa depan, mohon bimbingannya lebih lanjut. Tentu saja. Satu piksiu kayu mawar, bernilai 200.000. Hadiah Nona Xiaofang. Saudari Zixuan, piksiu ini, aku bahkan menyuruh seorang master memberkatinya. Aku harap kamu menyukainya. Kami menyukainya. Kita akan menaruhnya di perusahaan. Lain hari dipajang di meja depan. Aku suka piksiu ini. Bejana harta karun yang baru saja dilelang. Memberikannya kepada orang seperti ini adalah sia-sia. Tidak, siapa yang mengirim pot rusak ini? Kakak Ji, pot jelek yang pecah ini. Kamu tidak mengirimnya, kan? Bagaimana mungkin aku mengirim pot rusak? Yang di sebelahnya, dari dinasti Qing, vas bergasir 10.000 bunga. Itulah yang kukirim. Dari mana asal pot ini? Apa ada kesalahan? Siapa yang mengirim pot pecah ini? Bukankah sudah jelas? Kakak Ji sudah bilang. Dia mengirim vas kaca itu. Apa ada orang lain yang hadir, yang hadiahnya belum diumumkan? Tidak berguna. Pot rusakmu ini, di mana kamu membelinya? Dari lapak jalanan. Jangan bilang itu dari online. 9 yuan 9 dengan gratis ongkir. Wajar memberi hadiah saat orang buka usaha. Teman-teman sekelas kita tidak akan berani muncul tanpa puluhan ribu yuan. Tapi kamu memberi pot rusak. Aku memberimu 100.000. Dan ini yang kamu beli. Ini kejutan yang kamu maksud itu? Istri. Ini bukan barang rongsokan. Ini adalah harta karun yang kutemukan di pasar barang antik di distrik barat.
Aku memberimu 100.000. Apa yang tidak bisa kamu beli? Kenapa kamu harus pergi ke distrik barat, pasar antik untuk membeli hadiah? Dengar itu, Kakak Hao. Siapa tahu pot rusak ini dibeli di beberapa jalan kumuh di distrik barat. Sampang, Zixuan. Teman sekelasmu terlalu tidak sopan, bukan? King Shue, bukan berarti aku mengatakan ini. Kalau kamu tidak mau memberi hadiah, tidak usah. Tapi apa maksudnya memberi pot pecah? Pasar antik distrik barat hanyalah jalan barang rongsokan. Yang belanja di pasar rongsokan itu cuma sampah. Memberi barang rongsokan sebagai hadiah. Siapa yang kamu remehkan? Manajer Z, bagaimana Anda menangani masalah? Sampah apapun bisa dikirim ke sini. Buang benda ini untukku. Cepat. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuang pot ini. Sekarang juga. Tunggu, ini bukan barang rongsokan. The film was Ini translated adalah bejana harta and karun yang narrated digali by dari M. dinasti Media. Shang. Hanya pot pecah ini. Dan kamu bilang itu digali dari dinasti Shang. Dan itu adalah baskom harta karun. Benar sekali. Sesuatu dari dinasti Shan muncul di pasar distrik barat. Apakah kamu mencoba membodohi orang bodoh? Lagi pula, bahkan jika itu benar-benar dari dinasti Shan, itu nilainya setidaknya 1 juta kan? 1 juta sesuatu dari dinasti Shang. Apa kamu sanggup membelinya? Tidak masalah jika aku memberitahumu. Barang ini bernilai 30 juta. Apa pot ini 30 juta? Dikasih gratis pun aku nggak mau. Dan kamu bilang 30 juta. Siapa yang kamu coba bodohi? Aku bahkan tidak akan mengambilnya seharga 30 yuan. Harta karun dinasti Shang senilai 30 juta. Terlihat seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Membantumu menguji kualitas pot ini. Cukup tahan lama kan? Tuan Muda Li, jangan keterlaluan. Singgirkan kakimu. Baru saja di bawah. Kamu menampar tuan muda ini 3 kali. 3 tamparan penuh. Tuan muda ini melumpuhkan salah satu tanganmu. Tidak terlalu berlebihan, kan? Aku akan mengatakannya lagi. Singgirkan kakimu. Tuan muda ini tidak masuk akal. Hari ini adalah Kakak Hao dan acara pembukaan besar Kakak Zuan. Ribut-ribut begini cuma bikin malu. Merangkak saja ke sana dan minta maaf kepada mereka. Hari ini adalah upacara pembukaan besar mereka. Kau memberikan barang rongsokan seperti itu, hanya kakak Zixuan dan kakak Hao yang tidak terganggu. Kalau tidak, kau akan habis. Kenapa kau tidak cepat merangkak ke sana dan meminta maaf kepada kakak Hao? Kamu punya 3 detik. Pergi berlutut dan minta maaf. Baiklah, aku minta maaf padamu. Betapa tulusnya. Baiklah, kalau begitu, kau pergi ke kakak Zixuan dan sisi kakak Hao, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. The film was translated and narrated by Suamiku, M. Media. kau baik-baik saja. Zhu Qianchen, apa kamu mencari mati? Istri, kamu tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Karena barang dari dinasti Shang ini tidak sesuai dengan selera mereka. Maka kita tidak perlu memberikannya kepada mereka. Memberikannya kepada mereka hanya akan sia-sia. Bajingan. Siapa yang kamu bilang tidak pantas? Bejana harta karun dinasti Shang senilai 30 juta ini tidak ada artinya di matamu. Sepertinya standarmu terlalu tinggi. Nah, kalau kamu punya nyali, katakan itu lagi. Kakak Hao, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Jangan seperti ini, King Shue. Suamimu tidak berbudaya, tidak tahu cara berbicara dengan benar. Aku bisa mengerti itu, tapi untuk terang-terangan di perayaan saya bertingkah seperti orang gila. Dan bahkan membantah suamiku. Itu sudah keterlaluan, bukan? Bukankah itu hanya pot yang rusak? Kenapa suamiku tidak pantas mendapatkannya? Tuan Muda Lu. Silakan cepat duduk, Tuan Muda Lu. Ayo, Tuan Muda Lu ada di sini. Acara pembukaan ini cukup meriah. Tuan Muda Lu, kehadiranmu saja sudah cukup. Kenapa membawa hadiah? Memberi uang terlalu formal, bukan? Bukan apa-apa. Bukankah ini primadona kampus gue? Siapa ini? Tuan Muda Lu, ini adalah suami dari bunga kampus kita. Ya. Aku ingat sekarang. Menantu tinggal serumah keluarga gue. Aku dengar dia pria simpanan. Tuan Muda Lu datang terlambat dan melewatkan pertunjukan bagus. Pertunjukan bagus apa?
Lihat, pot rusak ini. Suami bunga kampus Gu kita yang hebat, memberikan pot rusak kepada kakak Zishuan. Dia bersikeras itu semacam harta karun yang digali dari dinasti Shang. Disebut bejana harta karun, bernilai 30 juta. Ya Tuan Muda Lu, sudah kami jelaskan, tapi dia tetap belum yakin. Dan kemudian, dia bahkan mengatakan bahwa, aku tidak pantas mendapatkan benda ini. Yang terjadi, akhir-akhir ini, membuat tidak ada ruginya. Dia benar-benar berani mengatakan, apapun yang terlintas di benaknya. Dia hanya membuka mulutnya dan berbicara. Tuan Shu, bukankah kau bilang, pot rusakmu adalah harta karun? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana menurutmu? Mau bertaruh lagi. Dan kemudian setelah kalah, kamu akan mencoba mengingkari lagi seperti tadi. Kamu, siapa yang ingkar janji? Kamu jelas kalah taruhan tadi, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Baiklah, katakan padaku, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tuan Muda Lu kami cerdas dan berpengalaman. Sering berpartisipasi dalam lelang dari berbagai ukuran. Sebaiknya kamu bawa saja barangmu itu. Dan membiarkan Tuan Muda Lu melihatnya. Jika pot ini palsu, maka merangkaklah di bawahku. Dan berikan Tuan Muda Lu dan kakak Hao 10 kali sujud bagaimana? Jika bejana harta karunku benar-benar sebuah harta karun, maka kalian semua harus bersujud kepada istriku 10 kali sujud. Setuju. Qian Chen, berhentilah main-main. The Istri, film was percayalah translated padaku. and narrated by Menarik, M Media. sangat menarik. Berikan pot rusak itu padaku. Biar kulihat. Ini hanyalah pot rusak biasa. Sama sekali bukan harta karun dari dinasti Shang. Aku tahu kamu tidak akan bisa mengidentifikasi harta karun apapun, tapi aku juga sudah menduga itu. Aku tidak pernah berniat mengandalkanmu. Tuan Muda Lu berasal dari 4 keluarga besar. Hal-hal yang pernah dilihatnya lebih banyak daripada garam yang kau makan. Jika Tuan Muda Lu mengatakan itu palsu, maka harta karunmu pasti palsu. Kenapa kau keras kepala merusak pot ini? Terdengar berharga. Halo, panggil Tuan Lin dari Paviliun Harta Karun. Kesini untukku. Raja Zhu, apakah ada masalah dengan bejana harta karun? Benar sekali. Atur segera. Dalam 10 menit. Aku ingin bertemu Tuan Lin. Memanggil seseorang, ya. Dan Master Lin dari Paviliun Harta Karun. Tahukah kau bahwa Master Lin bekerja untuk Raja Zhu? Berapa banyak raja, bangsawan, dan tokoh berkuasa dia temui banyak orang sehari? Apa sempat menemui kamu? Jangan lihat dirimu sendiri. Hanya anjing liar. Apa kamu benar-benar berpikir? Kamu orang penting. Ini siang bolong, kamu harus sadar. Tuan Muda Lu, apa kamu benar-benar yakin bahwa bejana harta karun dari dinasti Shang ini palsu? Beberapa waktu lalu, di Myanmar, ada sebuah lelang. Aku dengar ada sebuah bejana harta karun dari dinasti Shang. Itu bernilai 30 juta. Raja Zhu secara pribadi menjaganya. Dan Tian Quan secara pribadi mendapatkannya. Jadi bejana harta karunmu, aku bahkan tidak perlu melihatnya untuk tahu itu palsu. Qian Chen, kapan kamu menjadi seperti ini? Pembohong besar, penuh kepalsuan. Istri, kamu harus percaya padaku. Ini benar-benar dari dinasti Shang. Ini adalah bejana harta karun. Aku tidak berbohong padamu. Jadi kau mengatakan, kau pikir Tian Quan punya bejana harta karun palsu. Tuan Muda Lu, kamu mungkin tidak tahu ini. Pot ini dibeli dari Jalan Antik Distrik Barat. Jalan Antik Distrik Barat. Mereka hanya menjual barang rongsokan di sana. Barang asli apa yang mungkin ada. King Sue, setidaknya aku mengejarmu waktu itu. The film was translated and Kupikir primadona narrated kampus by punya M cita-cita Media. setinggi langit. Dan hanya ingin menikahi orang terkaya di dunia. Lihatlah dirimu sekarang. Kenapa kamu tega ngomong kasar pada sampah itu? Qian Cheng, dia bukan sampah. Bukan sampah. Dia bisa pergi ke tempat seperti Distrik Barat untuk membeli sampah. Master Lin ada di sini. Master Lin memang Master Lin. Hari ini adalah upacara pembukaanku. Sangat menyenangkan kau bisa datang. Berpakaian begitu meriah. Tuan Zhou. Aku dengar. Bejana harta karun dari dinasti Shang telah muncul hari ini. Aku datang khusus hari ini untuk memperluas wawasanku. Master Lin, tidak ada bejana harta karun di sini. Sebaliknya, ada pot tanah liat yang peka. Kau benar-benar tidak seharusnya melihatnya. Jangan biarkan benda murahan ini mengotori matamu. Ya, Master Lin, barang rongsokan semacam ini, kau benar-benar tak pantas melihatnya. Tuan Lin, tolong lihat sebentar. King Shue, kamu tidak mungkin benar-benar percaya
Suamimu, di pasar antik distrik barat. Membeli harta karun, kan, King Shue. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Orang macam apa suamimu itu? Kamu seharusnya lebih tahu dari kami semua. Entah itu sampah atau bukan. Biarkan Tuan Lin melihatnya, maka kita akan tahu. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai terbentur kenyataan. Master Lin, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk membiarkan anak ini mati sedikit lebih jelas. Master Lin, silakan. Ini adalah harta karun. Apa pot rusak ini adalah harta karun? Omong kosong. Ini dari dinasti Shan. Sebuah bejana harta karun yang digali. Ini bisa mengumpulkan dan menimbun kekayaan. Ini bisa menangkal bencana dan kejahatan. Ini adalah harta karun tak ternilai. Tidak mungkin, si tidak berguna ini benar-benar di distrik barat menemukan harta karun. Tidak mungkin, Master Lin. Apakah Anda keliru? Sayang, Lin Xiaoyao telah menjelajahi dunia barang antik selama 30 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Tuan Lin, bukan itu maksud saya. Nora, cawan harta karun ini milik Anda? Suamiku memberikannya padaku. Kenapa kamu melihatku? Di keluargaku, The istriku film yang was membuat keputusan. translated Cawan and harta karun ini, narrated by M. saya akan Media. menawar 50 juta. Maukah Anda menjualnya kepada saya? 50 juta. Tuan Lin, bejana harta karun ini milikku. Aku akan segera menjualnya. Bagaimana? Kamu baru saja bilang itu sampah. Sekarang harta karun ini milikmu. Ini adalah hadiahmu untukku. Tentu saja, aku bisa mengurusnya sesukaku. Begitulah aku akan mengurusnya. Benar, Tuan Lin. Hanya kami yang bisa menjual ini kepada Anda. Apakah Anda akan mentransfer uangnya? Atau menulis cek? Tuan Lin, karena mereka ingin menjualnya. Maka kamu harus membelinya. Ini 50 juta. Selamat tinggal. Zixuan, bukankah kamu baru saja meremehkannya? Mengatakan itu pot tanah liat yang rusak. Kenapa sekarang kamu menginginkannya kembali? Menarik kembali perkataanmu. Gu Qingxue, bejana harta karun ini, awalnya milikku. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada semua orang. Ada apa? Uang hadiah ini sudah diberikan. Ingin mengambil kembali hadiah ini. Dan ingin mengambilnya kembali. Itu benar. Hadiah yang sudah diberikan. Mana mungkin ada alasan buat ambil kembali? Ayo, hari ini. Untuk saat ini. Untuk adegan ini, mari kita semua merayakan. Tunggu sebentar. Baru saja, Tuan Lin dari Paviliun Harta Karun sudah mengesahkan keaslian harta karun itu sesuai dengan taruhan. Kalian semua harus berlutut kepada istriku. Kamu masih ingin kami semua berlutut dan minta maaf pada istrimu. Apa kamu memanfaatkan kebaikan kami? Apa yang kamu gila-gilakan di sini? Kita semua teman sekelas. Semua orang hanya bercanda denganmu. Kamu tidak benar-benar menganggapnya serius, kan? Bercanda lagi. Apa kamu menganggapku? Gu Qingxue, bodoh. Kakak Jin. Kau bajingan. Saya seharusnya berbicara dengan grup lu tentang sebuah proyek hari ini. Apakah kau mencari mati? Kau datang ke kamar saya buat masalah dan menyebabkan saya kehilangan proyek. Mari lihat bagaimana saya menghadapi kamu. Kakak Jin. Kakak Jin, ampuni saya. Jangan gegabah. Kakak Jin. Qingxue adalah putri saya. Dia menghadiri perayaan hari ini. Tuan muda lu kebetulan adalah teman sekelasnya. Beri saya kesempatan. Saya akan meminta putri saya membantu Anda mendapatkan proyek itu kembali. Benarkah? Benar-benar. Tidak heran saya bilang, mengapa Tuan muda lu membatalkan proyek itu? Jadi dia menyukai putri Anda. Ya, Kakak Jin. Saya akan menelepon putri saya. Qingxue. Teman-teman lama berkumpul bersama. Wajar untuk bercanda, kan? Kamu tidak akan sekecil itu. Sampai kamu tidak bisa menerima lelucon, kan? Halo ayah, ada apa? Halo, Qingxue. Saya bersama kakak Jin sekarang. Kakak Jin ingin memotong tangan saya. Kau adalah putri saya. Kau harus menyelamatkan saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya mengacaukan proyek kolaborasi kakak Jin dan grup lo. Qingxue, bukankah kau hari ini menghadiri perayaan pembukaan teman sekelas? Apakah Tuan muda lu juga ada di sana? Tolong, atas nama ayah, mintalah Tuan muda lu untuk membela saya. Qingxue, jika kontrak ini kacau, saya pribadi akan memotong tangan ayahmu. Halo ayah, halo. Istri, ada apa?
Tuan Muda Lu, Hei, ada apa denganmu? aku minta maaf atas nama ayahku. Tolong biarkan ayahku pergi. Ayah mertuaku, si tidak berguna itu. Apakah dia membuat masalah untuk istriku lagi? Kirim seseorang menyelidiki ayah mertuaku. Datanglah ke Royal Hotel. Ada apa dengan ayahmu? Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi pada ayahmu, saya pasti akan membantunya tanpa ragu. Tuan Muda Lu sangat perhatian pada wanita. King Shue, layani Tuan Muda Lu dengan baik. Tuan Muda Lu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia bisa menyelesaikan apapun untukmu. King Shue, jangan khawatir, aku di sini. Tuan Muda Lu, tolong tanda tangani kontrak dengan kakak Jin. Ayahku, dia. Aku dengar ayahmu anak tidak sah keluargaku. Orang yang memalukan. Dia seharian cuma minum dan berjudi. Mungkinkah sesuatu yang lain terjadi lagi? Apa kamu gila beraninya kamu memukulku? Aku sudah lama menoleransimu. Wanita sombong dan mendominasi sepertimu pantas dipukul. Memukul wanita saya kau mencari mati. Jika kamu berani bergerak lagi hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Ju Jianchen, hari ini adalah pembukaan besar saya. Kamu membuat keributan lagi dan lagi. Kamu percaya aku akan panggil seseorang sekarang untuk mematahkan kakimu? Perayaan pembukaan besar, ya. Kamu percaya aku kalau aku bilang, hari ini aku akan ubah pembukaan besarmu jadi kebangkrutan besar. Tian Chen, berhentilah membuat masalah. Haban, hebat. King Shue, bagaimana kalau begini? Jika kau setuju melayani saya 2 malam ini, saya pasti bantu kamu selesaikan masalah ayahmu. Apakah yang terjadi pada ayahku disengaja olehmu? Bagaimana jika itu disengaja? Si cantik kampus dari dulu masih punya pesonamu, bukan? Saya tidak rugi tidur sama kamu. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Sekarang, segera suruh semua orang meminta maaf kepada istriku. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kau tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang berbicara kepada saya seperti itu? Apa yang terjadi pada mereka? Anggota tubuh mereka saya lumpuhkan. Mereka dilempar ke laut utara untuk makan ikan. Kamu mencari mati. Tian Chen, jangan gegabah. Situasi ayahku sangat mendesak sekarang. Aku sudah membuat pengaturan untuk pihak ayahmu. Sampah seperti ini pantas dipukul. Seekor anjing rendahan berani memukul saya. Bagus, sangat bagus. Hari ini, saya akan memastikan kau masuk dengan tegak dan keluar secara horizontal. Berhenti. Siapa kau? Apakah kau tahu siapa saya, tuan muda ini? Kau berani memukul saya. Kau berani memukul Tuan Zhu? Saya rasa kau bosan hidup. Tuan Zhu apa? Dia hanya anjing yang dipelihara oleh keluarga gue. Kau mencari mati. Halo, Nenek. King Shue, kamu keluar dan jawab telepon dulu. Serahkan tempat ini padaku. Siapa sebenarnya orang ini? Bawa dia pergi. Pukul dia sampai mati. Zhu Qianshen, apa maksudmu? Memanggil beberapa preman untuk memukul saya. Preman? Saya Tian Kuok, utusan kanan Raja Zhu. Itu Tian Kuok, utusan kanan. Utusan kanan Raja Zhu. Ini tidak mungkin. Utusan kanan Raja Zhu menjaga Beijing. Bagaimana mungkin kau adalah utusan kanan Raja Zhu? Bawa dia pergi. Zhu Qianchen. Zhu Qianchai, kamu bajingan. Saya adalah utusan kanan Raja Zhu. Tian Quan. Beraninya kau, utusan kanan Tian Quan. Utusan kanan Tian Quan. Ini salahku karena tidak mengenali orang hebat. Mohon, sebagai orang hebat, jangan dendam pada orang kecil. Bisakah kau memaafkanku kali ini saja? Ya, utusan kanan Tian Quan. Kami telah sangat menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan kami. Istriku akan segera tiba. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kau tidak berguna. Apa hubungannya denganmu? Kau mencari mati. Apa kau tahu siapa Tuan Zhu? Raja Zhu dari Beijing. Kau ingin mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Zhu, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Istriku akan segera tiba. Apa yang harus dikatakan dan dilakukan? Kamu seharusnya sudah tahu sekarang. Aku tahu, aku tahu. Suami, King Shue, aku tahu aku salah. Ini 50 juta itu. Aku mengembalikannya padamu. King Shue, aku baru saja bodoh. Tolong maafkan aku. Jiao Jiao, kamu. King Shue, kita semua teman sekelas lama. Tolong. Demi ini adalah kesalahan pertamaku. Maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk memulai hidup baru. Tolong maafkan aku, King Shue. Reuni kelas hari ini membuatku sangat kecewa. Orang yang paling harus kamu minta maaf adalah suamiku. Kamu membuat istriku sangat kecewa hari ini. Kalau begitu upacara pembukaan ini, biarkan saja menjadi pesta kebangkrutan. Apel. Bangkrut. Aku tahu aku salah, King Shue. Aku minta maaf. Maafkan aku, King Shue. Sangat-sangat maaf. Maafkan aku, King Shue. Xiao Hou dan aku memulai dari nol. Perusahaan kami baru saja go public. Tolong biarkan kami pergi. Lupakan saja,
Qian Cheng, ayo pergi. Beri mereka pelajaran. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Suami, kamu kembali ke keluarga Gu dulu. Ada sesuatu pada ayahku, aku tak bisa abaikan. Istri, jangan khawatir. Aku sudah mengatur orang untuk menyelamatkan ayahmu. Kamu mengatur orang untuk menyelamatkannya. Suami, kakak Jin adalah tiran Yongcheng. Tidak ada yang bisa merebut seseorang, tepat di bawah hidungnya. Istri, jangan khawatir. Mungkin, ayahmu mungkin kembali ke keluarga Gu sebelum kita. Kamu, Istri, tunggu aku sebentar. Halo, Mei Ying, bantu aku mengatur konferensi proyek. Dan berikan proyek terbesar di Yunchang kepada istriku. Aku ingin istriku angkat kepala di keluarga Gu. Tuan Tua Tang, orang terkaya, tahu kemunculanmu. Dia selalu ingin mengatur jamuan selebriti untukmu. Konferensi proyek ini, aku akan meminta orang terkaya menanganinya. Secara pribadi atas namamu. Untuk mengundang semua keluarga papan atas di kota. Bagus, bagaimana keadaan ayah mertuaku sekarang? Aku sudah tiba di klub kakak Jin. Baik, sesuai perintahmu. 1 jam telah berlalu. Tidak apa-apa jika kerjasama tidak berhasil. Tuan Muda Lu bahkan menutup teleponku barusan. Baiklah, kau tidak akan membutuhkan tangan ini lagi. Kakak Jin, ampuni nyawaku. Aku bisa menyuruh putriku datang untuk melayanimu. Putriku adalah wanita tercantik di Yuncheng. Kakak Jin, mohon berbelas kasih. Jangan potong tanganku. Aku bisa suruh dia datang melayanimu. Harimauku tak akan makan anaknya. Gu Qingshal, kau memang luar biasa. Kau bahkan menjual putrimu sendiri. Kakak Jin, dia putriku. Pantaskah kamu tunjukkan bakti padaku? Kumohon, jangan potong tanganku. Aku akan meneleponnya sekarang dan suruh dia datang melayanimu. Bukan tidak mungkin putrimu melayaniku. Namun, kau membuatku kehilangan proyek 10 juta. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Hari ini, aku benar-benar harus memotong tanganmu. Berhenti. Siapa kau? Mei Ying, utusan kiri Raja Ju. Atas perintah Raja Ju, aku di sini ratakan klub 100 burung. Suruh orang-orangmu untuk segera melepaskan. Lepaskan. Tuan utusan kiri. Nyah, Tuan utusan kirim. Ampuni nyawaku. Gu Qingshue, kau sebenarnya kemana saja? ayah, kamu baik-baik saja? Kaki-kakimu, ada apa? Kau masih berani bertanya padaku. Kau hampir membuatku terbunuh. Kau putri durhaka. Katakan, apa gunanya aku membesarkanmu? Ayah mertua, Anda. Kau apa? Ketika aku melihat orang tidak berguna sepertimu, aku hanya jadi marah. Kau tidak berguna. Qingshue, jika bukan karena menikahimu, aku akan di situasi ini sekarang, tidak bisa masuk silsilah keluarga gue. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Masuk atau tidak silsilah keluarga? Apa hubungannya dengan Qian Chen? Apa yang tidak berhubungan? Kau diam. Bahkan sekarang, kau masih melindunginya. Jika bukan karena kau menikahi orang tidak berguna ini, akankah kita berdua, ayah dan anak, harus menundukkan kepala di keluarga gue? Aku belum dapat keuntungan di keluarga gue. Bahkan sedikit pun. Terus-menerus harus membaca ekspresi orang lain. Qingshue, hari ini, ceraikan orang tidak berguna ini hari ini. Ayah akan mencarikanmu tuan muda kaya lainnya. Aku tidak akan menceraikan Qingshue. Pergi dari pandanganku. Kau masih tidak mau menceraikan Qingshue. Hidupku benar-benar pahit. Aku susah payah membesarkan putra. Selama bertahun-tahun, aku tak tahu dia kemana. Aku tak berharap Qingshue rawat dan kubur aku di masa tua. Apakah aku harus mengandalkan orang tidak berguna sepertimu dan jalani hidup dengan orang tak berguna sepertimu? Kau selalu membuat masalah. Sepanjang hari kau hanya membuat masalah untuk Qingshue. Aku tak mau repot berdebat denganmu. Ya, beraninya kau membantah. Kau sudah keterlaluan, kau sudah memberontak. Lihat saja aku tidak akan memukulmu sampai mati. Ayah, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Qian Chen benar. Kamu tidak muda lagi. Tidak bisakah kamu hidup tenang saja? Film was translated Ya, and hidupku benar-benar narrated by pahit. M Media. Aku membesarkan anak tidak tahu berterima kasih. Kau adalah putriku. Tanggung jawabmu memastikan aku hidup baik. Ayah, Menjauhlah dariku. sepupu. Siapa yang mematahkan kaki ayahmu kali ini? Paman kedua, kudengar kau menyinggung kakak Jin. Kakak Jin adalah sosok yang cukup penting di Yuncheng kita. Kakimu tidak dipatahkan oleh kakak Jin, kan? Harimau tidak bisa mengubah belangnya. Reputasi keluarga Gu sudah dihancurkan oleh keluargamu. Siapa yang kau sebut anjing? Paman kedua,
Keluargamu satu-satunya di keluarga gue pelihara anjing, kan? Apa ada anjing lain? Menki, sepupu, perkataanmu terlalu kasar. Kamu merasa itu kasar. Kalau begitu enyah. Orang luar tidak perlu menghadiri rapat keluarga, kan? Beraninya anjing liar menatapku tajam. Nenek, lihatlah si tidak berguna ini, bertingkah seolah dia akan memakan orang. Aku sangat takut. King Isue, lihat keluargamu, perilaku macam apa ini? Nenek, semuanya sudah di sini. Apa ada sesuatu yang penting yang ingin Nenek umumkan? Orang terkaya Yun Cheng akan berada di Imperial Grand Hotel besok untuk mengadakan konferensi proyek. Pada saat itu, dia akan undang semua keluarga terkemuka di kota keperjamuan. Nenek, ku dengar pada konferensi proyek besok, gedung keuangan orang terkaya akan dibuka untuk EPL. Jika kita bisa bekerja sama dengan orang terkaya, keluarga Gu kita pasti naik ke tingkat lebih tinggi. Saya dengar Raja Zhu juga akan menghadiri perjamuan itu. Apa Raja Ju juga datang ke perjamuan? Istri, kau sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Saatnya tiba, aku akan biarkanmu lihat diriku sebenarnya. Qian Chen, apa yang kamu bicarakan? Kau akan tahu besok. Rapat keluarga Gu, kalian berdua membisikkan apa di sini? Karena beberapa alasan selama bertahun-tahun, perkembangan keluarga Gu kami stagnan. Kami belum berhasil masuk jajaran keluarga terkemuka. Konferensi orang terkaya ini hanya undang keluarga tingkat 2 ke atas ikut. Keluarga Gu kita bahkan tak dapat surat undangan. Ibu, konferensi proyek itu, keluarga Gu kita bahkan tidak bisa melewati pintu. Bagaimana bisa begitu? Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga untuk maju. Jika bukan karena keluarga King Sui, bagaimana keluarga Gu kita terima banyak kritik? Keluarga Gu kita sekarang hanya dikenal keluarga tingkat 9. Gu Qingshui, keluargamu benar sebabkan kerugian besar. Keluarga Gu alami kemunduran dan jati bahan tertawaan bertahun-tahun. Dan itu semua berkat keluargamu. Keluarga itu belum berhasil maju. Apa hubungannya itu dengan keluarga kita? Paman kedua, jangan lupakan posisimu. Dan Ju Jianchan, menantu numpang hidup tak berguna. Keluarga Gu dilanda kontroversi bertahun-tahun. Dan itu semua berkat keluargamu. Perusahaan Gu, karena kalian berdua bersaudara, membuat banyak keputusan yang salah, menyebabkan kesulitan dalam kemajuan. Jangan mencoba mengalihkan kesalahan untuk ini. Apa kau semakin berani? Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga Gu kita. Kapan giliranmu untuk menyela? Sepupu, apakah suamimu sudah gila? Jika dia sakit, cepat bawa dia berobat. Bagaimana jika dia menulari orang lain? Menurutku dia harus dikurung saja di rumah sakit jiwa, untuk cegah dia gigit orang sembarangan. Menki, jangan keterlaluan dengan perkataanmu. Baiklah, semuanya, jangan banyak bicara. Nenek, bagaimana nenek masih bisa membela orang luar? Prioritas utama sekarang, cara dapatkan surat undangan. Apakah ada di antara kalian yang punya cara agar kita bisa mendapatkan surat undangan? Nenek, keluarga lu keluarga paling terkemuka di Yunshan. Mereka pasti sudah menerima surat undangan. Bukankah Tuan Muda Lu dulu mengejar King Sui? Kenapa tak suruh King Sui habiskan malam dengan Tuan Muda Lu? Maksudmu, agar King Sui menemani Tuan Muda Lu? Tuan Muda Lu bisa bantu keluarga Gu kita mendapatkan surat undangan. Demi sebuah surat undangan, kau ingin istriku menemani pria lain. King Sur bertahun-tahun ini karena keluargamu. Keluarga Gu kita telah menderita banyak kritik. Sudah saatnya kamu beri kontribusi pada keluarga, kan? Kamu sebenarnya, demi ini, ingin aku melayani pria lain. Aku tidak setuju. Masalah ini bukan urusanmu. Kamu bisa dapat surat undangan dengan temani Tuan Muda Lu. Apakah keluarga Gu kita bisa menghadiri perjamuan kali ini? Sepenuhnya tergantung padamu. Kenapa? Kenapa kamu memaksaku? Nenek, aku sudah menikah. Aku tak akan lakukan apapun untuk kianati Qian Chen. Kamu dan Qian Chen, karena kalian dua anggota keluarga Gu kita, kalian harus kontribusi pada perkembangan keluarga. Berikan kontribusi. King Su, patuhlah, cepat pergi, dan persiapkan dirimu baik-baik. Nanti aku minta Xiao Feng antar kamu ke Tuan Muda Lu. Aku tidak akan pergi. Apakah kamu masih menghormati aku, nenekmu ini? Sepupu, berhentilah keras kepala. Untuk capai hal besar, harus berkorban, kan? Tuan Muda Lu tertarik padamu. Demi keluarga Gu. Tahan saja, nanti juga berlalu. Tuan Muda Lu, benarkah? Surat undangannya sudah tidak berlaku. Surat undangan keluarga lu tidak sah. Tidak mungkin. Sepupu, kau percaya apa yang dikatakan anjing liar? Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Tuan Muda Lu mungkin di rumah sakit besok. Dia tak punya kesempatan ikut proyek ini. Baiklah, The film baiklah, was translated baiklah. and Hak apa yang narrated kamu by miliki M untuk Media. berbicara di sini? Jangan membuat masalah di sini. King Sui, keluarga lu besar dan makmur. Terlebih lagi, Tuan Muda Lu juga adalah pria yang luar biasa. Bukan apa-apa menemaninya 1 atau 2 malam. Apa masalah besarnya? Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? King Sui, dengarkan saja aku.
Bukankah Tuan Muda Lu 100 kali lebih kuat dari si tak berguna ini? Aku akan bawa kamu cerai sekarang. Pastikan kau temani Tuan Muda Lu baik malam ini. Temani dia sampai dia puas. Mungkin Tuan Muda Lu bahkan akan menikahimu. Ayah, aku tidak akan bercerai. Apa kau coba buat aku marah sampai mati? Ada apa dengan Tuan Muda Lu? Apa kau benar-benar ingin menjadi seperti dia? Dan hidup sepanjang hidupmu? Aku beritahu kau, aku tidak setuju. Lihatlah ayah orang lain. Siapa yang tak sayangi putrinya seperti harta karun? Hanya kau sepanjang hari buat masalah untuk Kingsu. Kau hanya pikir jual putrimu demi kemuliaan. Orang sepertimu tidak pantas menjadi seorang ayah. Ya. Kau berani membicaraku. Kau sih tidak berguna. Menumpang hidup pada kami di keluarga gue. Apa kau menganggap kami remeh? Nenek, lihatlah keluarga ini. Mereka tak keberatan sebabkan masalah lebih untuk keluarga gue. Mereka tidak tahu diri. Mempermalukan kita. Kingsu, tidak ada ruang untuk diskusi tentang menemani Tuan Muda Lu. Surat undangan itu, kau harus mendapatkannya. Nenek, selama bertahun-tahun ini, apakah aku, Gu Kingsu, di hatimu, selalu hanya orang luar? Ya, bukan orang luar. Apa kau mungkin seorang pewaris kalau begitu? Keluargamu, bahkan belum masuk silsilah keluarga. Kingsu, selama kali ini, kamu bisa bantu keluarga Gu dapat surat undangan. Aku akan menyetujui permintaan ayahmu untuk masuk ke silsilah keluarga. Nyonya tua. Apakah yang kau katakan itu benar? Selama Kingsu kali ini bisa bantu keluarga Gu dapat surat undangan, itu jadi kontribusi sangat diperlukan. Dia akan dianggap kontributor utama keluarga Gu. Mengenai masuk ke silsilah keluarga, tak ada orang lain yang punya sesuatu untuk dikatakan. Kingsu. Dengar. Apa kau dengar itu? Selama kau mendapatkan surat undangan itu, aku bisa masuk silsilah keluarga gue. Ayo pergi, aku akan bawa kamu temui dia sekarang. Tuan Muda Lu, ayo. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dengarkan aku, Kingsu. Selama aku masuk silsilah keluarga, kita bisa pindah ke rumah mewah. Mulai sekarang, kita akan memiliki hari-hari yang baik. Ayo. Ayah akan bawa kamu temui Tuan Muda Lu sekarang. Kingsen, kamu bawa Kingsu dulu untuk membeli satu set pakaian yang layak. Setelah Kingsu mendapatkan surat undangan, apa yang aku janjikan padamu, aku tidak akan menarik kata-kataku. Baiklah, Nyonya tua. Kingsu adalah istriku. Tidak ada di antara kalian yang berhak untuk memaksa istriku melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Kamu, beraninya kamu. Bukankah itu hanya konferensi proyek? Aku bisa membawamu masuk. Apa, kau akan membawa kami menghadiri konferensi proyek orang terkaya? Apa kau punya surat undangan? Ini hanya konferensi proyek. Aku tidak butuh surat undangan untuk masuk. Omong gosong. Ini yang kudengar. Lelucon terlucu yang kudengar sepanjang tahun ini. Tidak berguna. Memang, sama sekali tidak berguna. Konferensi proyek oleh orang terkaya hanya mengundang keluarga tingkat kedua atau lebih tinggi tanpa surat undangan. Kau bahkan tidak bisa melewati pintu masuk hotel. Berhentilah mempermalukan keluarga Gu kita. Qian Chen, kamu. Istri, percayalah padaku. Aku pasti bisa membawamu ke konferensi proyek. Bukankah kau hanya ingin pergi? Apakah Anda menghadiri konferensi proyek? Baik. Besok pukul 2 siang di Imperial Grand Hotel. Aku akan kirim seseorang jemput kamu. Zhu Qianchen, kau harus menepati janjimu. Jika kita tidak bisa masuk maka kau akan membawa gue Kingsu dan ayahnya yang tidak berguna itu dan keluar dari keluarga gue. Baik. Jika aku bisa membawamu masuk ke konferensi proyek, kalian semua harus meminta maaf kepada Kingsu. Dan mulai sekarang, keluarga Gu akan dikelola oleh Kingsu. Baiklah, itu kesepakatan. Istri, kau pasti lapar. Aku akan pulang dan memasak untukmu. Qian Chen, bisakah kamu benar-benar membawa kami ke konferensi proyek? Istri, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu di konferensi proyek orang yang paling cemerlang. Meskipun aku tidak yakin, apakah kamu benar-benar berubah, tapi saat kamu tanpa pamrih, menarikku ke sisimu. Aku tahu, kamu tulus, aku percaya padamu. Gu Feng, kau tidak mungkin benar-benar percaya si tidak berguna itu bisa memasukkan keluarga ke konferensi proyek, kan? Sekarang, kita hanya bisa rawat kuda mati seperti hidup. Jika kita tidak bisa masuk maka kita juga bisa mengambil kesempatan untuk mengusir keluarga itu. Nenek, bagaimana kalau aku minta pada Tuan Muda Lo?
Mengki, kamu, Nenek, demi perkembangan keluargaku, beberapa pengorbanan harus dilakukan, kan? baiklah. Mengki, kamu benar-benar cucu perempuanku yang baik. Aku mempercayakan keluargaku padamu, aku sangat tenang. Ada apa ini? Kita sudah menunggu setengah hari. Gu Qingshui dan si tidak berguna itu. Kenapa mereka belum juga datang? Mereka tidak kabur di menit terakhir, kan? Ya, berpakaian seperti manusia. Tapi anjing ini, sebanyak apapun dia berpakaian seperti manusia, dia tetap anjing. Apa yang kau tertawakan? Mengapa keluargamu memiliki tampilan yang begitu megah, sampai membuat nenek menunggumu? Gu Feng, jangan lupakan taruhan kita. Kurasa kau, jangan berlebihan. Biarkan kami masuk dulu, baru kita bicara. Baiklah, cepat bawa kami masuk. Hari ini, orang terkaya adakan konferensi proyek. Personel tak berwenang tak diizinkan masuk. Lihat baik-baik siapa aku. Ayo, apa yang kamu pura-purakan di sini? Cepat tunjukkan undanganmu. Konferensi orang terkaya akan segera dimulai. Jangan buang-buang waktu semua orang untuk menghadiri konferensi proyek. Tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tidak butuh undangan. Bosmu, bagaimana dia suruh kamu lakukan sesuatu? Panggil dia turun. Bos kami hanya memberitahuku untuk memeriksa undangan satu persatu. Jika tidak, silakan pergi. Jangan menghambat pekerjaanku. Aku tidak butuh undangan. Wajahku adalah undanganku. Biarkan aku masuk. Ya, otak orang ini pasti berisi air. Proyek konferensi orang terkaya. Dan kau masih ingin masuk hanya dengan reputasi. Memalukan sekali. Kau pikir kau siapa? Masih mencoba masuk dengan reputasi. Sebuah kemalangan bagi keluarga kita. Bagaimana kita bisa berakhir dengan orang tak berguna sepertimu? Kau benar-benar membuatku marah sampai mati. King Sui, lihat saja, lihat. Ini semua karena kau memanjakannya, menyebabkan seluruh keluarga kita mempermalukan diri sendiri di sini. Jika kita benar-benar diusir dari keluargaku, aku akan mati tepat di depanmu. Panggil bosmu turun untukku. Cepat. Bukankah ini cukup memalukan? Bos Hotel Emperor adalah seseorang yang bisa kau temuin kapan saja kau mau. Mengki, mengenai tuan muda lu, bagaimana kau menangani urusan dengannya? Jangan sebut-sebut itu. Aku bahkan tidak melihat tuan muda lu kemarin. Kalau kau tak pergi sekarang, aku panggil bantuan. Halo. Dalam 1 menit, minta Wan Xiao pribadi datang menyambutku. Baik, aku akan segera mengaturnya. Sepertinya, kesempatan keluarga Gu kita untuk bangkit belum tiba. Nasib mempermainkan orang. Mari kita kembali. Gue King Sui, mulai hari ini dan seterusnya, kau dan suamimu yang tidak berguna itu, dan ayahmu, keluar dari keluarga Gu kami. Tuan muda lu, aku sudah mencarimu susah payah. Nona Mengki, kau benar-benar semakin cantik. Tuan muda lu, bisakah kau mungkin membantu kami? Bawa keluargaku masuk untuk dapat pengalaman. Tidak masalah, tidak masalah. Bukankah ini si tidak berguna milik Gue King Sui? Kau di sini juga. Sungguh kebetulan. Tuan muda lu cacat fisik, tapi bersemangat kuat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kau tetap datang hadiri konferensi proyek. Tapi aku menyesal memberitahumu. Undanganmu sudah kedaluarsa. Milikku sudah kedaluarsa. Apakah otakmu dipenuhi air? Setelah konferensi proyek, aku akan kasih tahu arti menjadi tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Tuan muda lu, apakah kau punya dendam dengan si tidak berguna ini? Dendam hidup dan mati. Selain si tidak berguna ini dan Gu King Sui, semua orang keluarga Gu, ikut aku. Tuan muda lu sangat jantan. Kalau begitu, Nona Mengki, kau benar-benar harus tampil dengan baik. Tuan muda lu, undanganmu sepertinya sudah kedaluarsa. Apa lelucon macam apa ini? Orang terkaya kasih langsung ke aku. Undangan keluarga gue. Bagaimana bisa tidak berlaku? Ini, berhenti omong kosong. Biarkan aku masuk cepat. Hati-hati, aku akan pastikan kau kehilangan kerja. Tuan muda lu, tolong jangan mempersulitku. Apakah kau mencari mati? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Bos Wan, aku dari keluarga lu. Kali ini, mewakili keluarga lu untuk menghadiri konferensi ini. Tuan Shu, maaf atas sambutan yang kurang memadai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tuan Shu. Bos Wan, kenapa kau memperlakukan si tidak berguna ini? Sangat sopan. Tuan muda lu, apa Bos Wan membuat kesalahan? Bos Wan, kita bahkan minum bersama. Apa kau tidak ingat? Tuan Shu, ini pasti istrimu, kurasa. Ya, silakan masuk. Gu Feng, ingat baik-baik 2 taruhan kita. Tuan muda lu, kan? Hargai baik-baik. Waktu kebebasanmu di luar. Bos Wan, semua orang yang berdiri di pintu masuk sekarang, atas namaku. Biarkan mereka masuk hadiri konferensi proyek. Ya, ya.
Putri, tunggu aku. Kau mencari mati. Semuanya, silakan masuk. Nah, ada apa dengan si tidak berguna itu? Bos Wan. Dia adalah bos Hotel Imperial. Kenapa dia begitu sopan pada si tidak berguna itu? Orang tidak berguna itu lebih buruk dari anjing. Kemungkinan besar, dia mungkin menggunakan nama keluarga terkemuka untuk menipu dan memperdaya di sini. Aku juga berpikir begitu, Tuan Muda Lu. Ju Qianchen, hanyalah anjing liar dari keluarga kita. Dia benar-benar berani menyinggungmu. Aku harus membantumu membalas dendam. Nona Monkey benar-benar sangat cerdas. Guru King Sui itu, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Menurutku, wanita tercantik di Yanshan. Bagaimanapun juga, pasti Nona Monkey. Qianchen, kamu kenal bos Imperial Hotel? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Istri, sebenarnya aku adalah Raja Beijing. The film was Omong kosong apa yang kamu translated and bicarakan? narrated Semua by yang M. hadir hari Media. ini adalah selebriti atau orang berkuasa dan berpengaruh. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Baik, aku akan mendengarkanmu. Raja Zhu, Grup Imperialku akan menawarkan harga 2 kali lipat untuk membeli proyek menara keuanganmu. Raja Zhu, kau terlalu memujiku. Keluarga Tang kami bisa melayani Raja Zhu adalah kehormatan tertinggi keluarga Tang. Hanya sebuah proyek. Bagaimana kami biarkan kamu keluarkan uang? Kualifikasi keluargaku biasa-biasa saja. Proyek menara keuangan bukan hal yang bisa selesai dalam semalam. Di masa depan, kita masih perlu meminta keluarga Tangmu untuk berusaha lebih keras. Untuk membantu Nyonya, keluarga Tang kami terikat kewajiban. Hanya saja. Raja Zhu, hari ini, kau tak rencana ungkap identitasmu? Aku tidak ingin identitasku membuat King Sui tidak nyaman. Qianchen, kamu baru saja pergi kemana? Istri, aku baru saja pergi mengangkat telepon. Apakah kau lapar? Adaku di sini, makanlah beberapa. King Sui, Ayah? Tuan Muda Lu, cepat lepaskan ayahku. King Shue, ayahmu barusan mengotori pakaian Tuan Muda Lu. pakaianku edisi terbatas. Ayahmu mengotorinya. Katakan padaku, bagaimana kau rencana ganti rugi? Itu hanya sepotong pakaian. Kalau kotor, tinggal dicuci bersih. Pakaianku edisi terbatas global. Satu set harganya 1 juta. Jika dicuci, tidak akan ada harganya. Jadi katakan padaku, bagaimana kau berencana untuk mengganti rugi? Pakaian jutaan dolar tetap pakaian. Dipakai di badan. Pasti akan kotor juga hari ini atau besok. Ada apa, Tuan Muda Lu? Apa kau akan memakai pakaian ini selamanya? Aku tidak mau repot berdebat denganmu. Gu Kingsun, aku lihat tangan ayahmu. Lagi pula tidak terlalu berguna. Entah aku melumpuhkan tangan ayahmu hari ini, atau aku melumpuhkan tangan anjing liar ini. Aku akan memberimu kesempatan. Kau pilih, Tuan Muda Lu. Kingsun, cepat selamatkan ayah. Tangan ayah tidak boleh dilumpuhkan. Bagaimana ayah hidup jika tangan lumpuh? Bagaimanapun, Zhu Qianchen, si tidak berguna itu, tidak berguna untuk apapun. Lumpuhkan saja Zhu Qianchen, Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu, jangan keterlaluan. Aku hampir dipukuli sampai mati oleh Zhu Qianchen. Dia tidak keterlaluan, mematahkan tangannya. Masih biarkan dia lolos mudah. Tuan Muda Lu, King Shue, aku menasihatimu untuk menjaga sikap. Aku memberitahumu, di sini hari ini, sepertiga dari tokoh berpengaruh dan pejabat tinggi, tuan muda ini mengenal mereka semua. Aku menasihatimu untuk berlutut dengan patuh dan biarkan aku melumpuhkanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan tanganmu, mencabut lidahmu, mencungkil matamu, dan mengirimmu tidur di jalanan. Tuan Muda Lu, maafkan saya. Tangan saya terpleset. Kurasa kau sudah bosan hidup. Kalian berdua, tangkap dia. Ada apa di sini? Tuan Muda Tang ada di sini. Ada yang membuat masalah di sini. Aku baru saja menanganinya. Cukup. Ayahku mengadakan konferensi proyek di sini hari ini. Jika kau membuat masalah lagi, keluar. Baiklah, baiklah, Tuan Muda Tang. Ada yang Anda butuhkan. Permisi, siapa nona gue? Nona Gu itu aku. Tuan Muda Tang itu aku. Aku juga, Nona Gu, Gu King Shue. Bisakah gumu sama dengan Guku? Nyah? Gu King Shue, kau hanyalah orang luar bagi keluarga Gu. Nona Gu macam apa kau ini? Tuan Muda Tang mencariku. Marga istri saya juga Gu. Kenapa dia bukan Nona Gu? Kau, Ada apa di sini? Bagaimana bisa ada dua nona gue? Tuan Muda Tang.
Gu Qingsui itu adalah orang luar bagi keluarga Gu kami. Nona Gu yang Anda cari, pasti adik perempuanku. Tuanmu datang. Anda mencari adikku. Apakah ini tentang kontrak itu? Ya. Ayahku suruh aku serahkan kontrak keuangan ini kepada Nona gue. Tuanmu datang. Kasih aku. Aku tanda tangan sekarang. Tunggu. Berapa umurmu? Masih begitu gegabah saat melakukan sesuatu. Aku menyuruhmu menyerahkan kontrak itu kepada Nona Gu. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona Qingsui, ini adalah kontrak pusat keuangan. Orang tua ini sangat mengagumi perilaku dan karaktermu. Aku harap bisa kerjasama dengan Nona Qingsui. Tidak, Ayah. Yakin kasih kontrak ini padanya? Keluar. Tidak, Ayah. Bukankah Ayah menyuruhku untuk... Sekarang keluar. Astaga. Apa sebenarnya yang terjadi? Istri. Orang terkaya datang sendiri mengantar kontrak. Cepat terima. Tapi, proyek sebesar pusat keuangan ini, menurutku keluarga Gu tidak bisa menanganinya. Kalau begitu, kenapa tak beri proyek ini padaku? Aku bisa bertanggung jawab. Proyek pusat keuangan. Aku hanya akan bekerja sama dengan Nona Qingsui. Aku tidak mengakui orang lain. Istri. Terima tawaran baik dari orang terkaya itu. Terima kasih, orang terkaya. Gu Feng bertaruh denganku. Selama aku membawa mereka untuk menghadiri konferensi proyek ini, mereka harus berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Zhu Qianchen, jangan keterlaluan. Nenek sudah sangat tua. Kau benar-benar suruh dia berlutut dan minta maaf? Taruhan adalah taruhan. Kamu harus menerima kekalahan. Kalian anggota keluarga Gu. Kalian tak mengerti prinsip sederhana ini. Aku. Apa? Apakah kamu akan membuatku memintamu berlutut? Baiklah. Aku akan berlutut. Qingsui, Lupakan saja. Semuanya, bangun. Suami, ayo pergi. Baiklah. Tetua Tang, keluarga Gu di Yunchen ini sudah cukup sombong. Dan mereka angkuh serta mendominasi. Menurutku, mereka mungkin sudah mencapai batasnya. Aku akan mengaturnya sendiri. Tuan Zhou, jangan khawatir. Ayo pergi. Halo, Ayah. Ada hal mendesak sampai Ayah ingin aku kembali. Baiklah, aku mengerti. Ada apa, istri? Ayahku bilang ada hal mendesak dan ingin aku pulang. Tapi aku belum selesai membahas pekerjaanku. Kau urus dulu masalah kolaborasimu. Jangan khawatir, aku akan kembali dan menjenguk ayah. Baiklah,